lebih ke diremehin sih ya kemampuannya, meragukan diri aku untuk jadi pilot gitu. Kayaknya laki-lakinya yang takut tersaingi deh, ya kan? Masih banyak sekali anggapan di luar sana yang biasanya profesi dilakukan oleh laki-laki tidak mungkin dilakukan oleh perempuan. Tapi ternyata anggapan itu tidak sepenuhnya benar loh. Buktinya ada satu perempuan Aceh yang sekarang ini menjadi pilot perempuan pertama dari Aceh tentunya sudah hadir bersama kami. Namanya Putro Sambino Metuah. Hai. Hai. Apa kabar? Baik. Pehaba kalau kita bilang. Sama-sama Aceh nih, jadi kita serumpun. Abaget. Abaget. Kiban. Kok jadi bahasa Aceh terus? Keterusan bahasa Aceh. Kamu kan sekarang jadi pilot ya? Iya, di salah benar. satu maskapai. Sejak kapan, Putro? Sejak 2019 sih udah kerja di maskapainya. 2019. Sekolahnya itu sendiri sejak? 2018 Desember, terus lulus training itu di November 2019. Kenapa kamu memilih jadi pilot? Masih jarang sekali soalnya pilot perempuan. Sebenarnya sih cita-cita dari kecil sih, sesimpel itu jawabannya. Biasanya kan jadi pramugari, ya kan? Atau jadi apa gitu, ini pilot gitu dari kecil memang. Iya, Papa Kenapa? juga dari dulu, dari kecil ngomong kayak, ntar kalau gede jadi pilot ya, kayak gitu. Tapi pas gede juga udah keinginan sendiri juga, kayak gitu. Dan ketika kamu bilang pengen jadi pilot gitu, keluarga mendukung atau justru kaget gitu? Awalnya pas itu kan lulus SMA ya, pas mau nentuin mau universitas mana atau mau kuliah atau gimana, aku bilang aku pengen jadi pilot. Terus kata awalnya sih mama yang ngedukung, papa awalnya nggak mendukung karena ya mungkin wajar nggak sih kayak anak perempuannya kok malah pengennya jadi pilot gitu, pasti ada kekhawatiran kan di papa. Tapi setelah diskusi beberapa lama akhirnya papa setuju juga. Tapi kan papa kamu justru punya pesawat sendiri, suka nyetirin pesawat nih. Nah biasanya kan kita bilang nyetirin mobil ya, ini nyetirin pesawat, memang hobinya begitu kan papa. Tapi justru beliau yang bilang jangan dulu gitu. Nah, kenapa jadi, begitu ya? Makanya karena itu mama tuh kayak jadi ada poin buat ngomong ke papa, kok papa nyontohinnya kayak gitu tapi kok anaknya nggak dibolehin gitu. Tapi makanya ujungnya papanya nggak bolehin. Oke, sekolahnya dulu di mana? Di Bandung. Oh di Bandung, memang sekolah khusus untuk ini ya, jadi pilot penerbangan. Oke, terus selama menjadi pilot selama ini gimana rasanya? Ini waktu sekolah atau? Setelah udah jadi officially jadi pilot? Oh, rasanya ya sesuai cita-cita aku sih, gimana sih kalau sesuatu yang kita kerjain udah sesuai passion kan. Jadi sangat-sangat senang aja ngejalaninnya, nggak pernah kepikiran untuk resign, belum pernah. Secapek-capek kerja belum pernah aku kepikiran buat resign karena saking sukanya. Oh gitu. Pernah ini nggak sih mengalami apa ya kalau perempuan masuk ke apa namanya yang dominannya laki-laki itu biasanya suka ada bisik-bisik lah atau ada intimidasi misalnya gitu, pernah nggak mengalami itu di sekolah? Di sekolah pernah, waktu kerja juga udah pernah. Lebih ke diremehin sih ya kemampuannya. Kayak dia perlakuannya dibedain. Kayak, seperti apa perlakuannya? Kayak perempuan lebih di tingkat dikerasin secara mental tuh lebih kecil gitu loh levelnya gitu. Tapi kalau aku sih aku nggak suka digituin karena kayak emang kalau perempuan harus dilemahin kan enggak gitu kan. Jadi aku sih selama sekolah sejak dibedain kayak gitu aku sih lebih kayak mikir aku nggak terima digituin, jadi aku makin pengen nunjukin kalau aku tuh bisa kok sama kayak laki-laki. Tapi ketika kamu apa ya ibaratnya dilecehkan gitu, secara verbal atau bagaimana? Dikatain atau apa? Secara meremehkan kayak, masa kamu gini aja nggak bisa sih gitu. Kayak seakan-akan wajar perempuan tuh nggak bisa ngelakuin itu kayak gitu. Ada beberapa kali kayak gitu. Kalau di dalam pekerjaan masih sampai sekarang ada intimidasi begitu? Beberapa kali sempat. Jadi kayak kan kalau terbang itu ganti-gantian gitu kan, siapa pilot flying sama pilot monitoring. Selama aku jadi pilot flying tuh seringnya kayak direcokin gitu terbangnya gitu, kayak direcokin ketika terbang. Maksudnya gimana tuh banyak bawa penumpang? Di depan contohnya nih, misalkan di depan ada weather nih, ada awan, aku pengen belok ke sini tapi kaptennya bilang enggak, kesini aja gitu. Kayak maunya tuh ngikutin apa kata kaptennya. Tapi itu ada penumpangnya?
Ada. Terus Tapi itu gimana? sama-sama safe sebenarnya. Oh, Tapi kayak oke. pilihan aku tuh kayak di nomor 2 kan, sedangkan aku yang terbang saat itu kayak gitu. Jadi kayak nggak dipercaya gitulah kemampuannya. Berapa kali kayak gitu. Dan partner kamu biasanya cowok ketika terbang? Iya, aku baru sekali terbang sama kapten perempuan sih. Oke. Nah, perbedaannya apa ketika kamu terbang partnernya cowok sama cewek itu bedanya apa? Ya aku rasain sih aku lebih nyaman sama terbang sama yang kapten perempuan ya, karena yang aku lihat juga kapten perempuan tuh justru lebih safe terbangnya, lebih teliti, lebih detail gitu, lebih hati-hati dibandingkan kapten-kapten yang laki-laki gitu. Oke. Kan orang-orang mikirnya kayak emang bisa ya cewek jadi kapten gitu kan. Bisa lah. Iya makanya. Tapi yang aku alami sendiri tuh malah aku lebih percaya sama kapten yang cewek gitu. Oh, oke, mungkin itu jiwa woman support woman mungkin Iya. juga ya. Tapi ketika lagi pesawat naik, saling curhat-curhat gitu nggak sih? Pas sama Kalau yang- lagi ini Iya. terbang gitu sama sesama kapten perempuan gitu? Iya, iya Oh cerita. iya, Aku nanya sih gimana pas udah nikah kan, gitu-gitulah. udah nikah? Kaptennya waktu itu udah nikah, udah Oke, punya anak juga. jadi cerita-cerita tentang kehidupan pribadi gitu. Iya, Oke, nah ketika kamu sekolah itu disupport sepenuhnya sama adik kamu ada berapa ya? Adik aku ada 2. Iya kan? Itu disupport juga. Support. Atau kadang-kadang kan dalam satu keluarga itu nggak usah lah gitu, apalagi kan terbang gitu. Enggak sih, alhamdulillah keluarga aku nge-support semua Support sih. semua. Apa yang paling susah ketika kamu belajar untuk terbang atau jadi pilot? Pertama kali sih di bagian mental ya, karena kan untuk jadi pilot mentalnya harus kuat kan. Itu waktu pertama kali di flying school tuh yang itu dibentuk tuh mental Kayak untuk. gimana caranya sih dibentuknya? Gimana ya ngomongnya? Nggak diomel-omelin kan? Diomel-omelin. Oh diomel-omelin? Iya. Oh, separah apa diomelinnya? Lu tuh. Ya. Oh iya? Gitu. Kok bener sih? Bener lagi. Oh iya beneran? Iya gitu. Oh yang ngomelin biasanya siapa pengajarnya gitu? Instrukturnya ya. Memang ada. sengaja ada Iya metode sih, itu gitu? untuk soalnya kan itu kita jadi dipaksa untuk mikir cepet kan kalau udah digituin tuh. Oh iya sih, kan nggak mungkin ya harus ngambil keputusan lama ketika Iya, nggak terjadi bisa. sesuatu. Oke. Emang harus mikir cepet juga kalau jadi pilot itu. Nah ketika kamu di sekolah pilot itu ada berapa orang perempuan? Di angkatan saya kok ada 2. Dari Di angkatan cowoknya? Aku. Cowoknya total 15. Hmm, Itu yang temenin aku. pilot juga? Oh oke, iya iya iya. So jadi selama belajar atau selama menjadi pilot itu ada kendalanya nggak sih? Kendala awalnya itu tadi yang mental itu kan. Dan terus yang Mental. kedua aku harus dituntut untuk mikir cepet. Nggak boleh stuck. Misalkan aku lakuin kesalahan nih waktu terbang, waktu masih training. Aku nggak boleh stuck sama kesalahan aku harus mikir terus ke depannya aku harus ngapain gitu. Maksudnya opsi-opsi lain gitu Iya, ya? Untuk aku nggak keluar boleh dari sana. kayak down karena cuma satu kesalahan, nggak bisa karena kan pesawat jalan terus ya. Jadi aku nggak bisa ketinggalan nih gitu. Tapi biasanya kesalahan yang ini apa? Waktu training ya, waktu training ya adalah prosedur-prosedur yang mungkin ke skip kayak gitu. Kan itu sebagai trainee itu kan bikin ngedown ya. Aduh kok gue nggak bisa sih kayak gitu kan. Tapi aku tuh nggak boleh buat ngedown. Aku harus terus mikir cepet dan one step ahead kan kalau pilot itu mikirnya. Iya. Nah, Gitu. sekolahnya itu berapa tahun sih? Untuk nggak dapat license-nya waktu itu aku 2 tahun. 2 tahun. Nah, ketika pertama kali kamu bawa pesawat, itu pesawat apa? Besar? Cessna, pesawat kecil. Oke. Itu rasanya gimana? Deg-degan nggak? Aku excited sih, nggak Oh, gitu. deg-degan. Aku Justru nggak deg-degannya karena instrukturnya serem waktu itu. Apanya? Instrukturnya serem, aku deg-degannya karena itu. Justru karena serem Iya, instrukturnya, bukan bener karena bawa banget. pesawatnya. Iya, serem Kenapa banget. serem? Diliatin Emang. gitu? Gimana Emang tegang udah. lah ya kalau Iya. bawahnya begitu. Ya nggak sih? Emang udah orang instrukturnya emang kayak gitu, emang serem, terkenal serem. Jadi kan aku udah deg-degan duluan. Cowok. Tapi oke. waktu terbang aku malah excited, aku nggak takut. Oh Waktu gitu? terbangnya. Nice. Terus udah gitu kan kamu lulus dengan lulusan terbaik. Iya. Yeay. Gimana? Itu lulusan terbaik tuh kayak gimana tuh kategorinya misalnya? Aku juga kurang ngerti ya, tapi tiap angkatan pasti ada satu lulusan terbaik. Mungkin dari nilainya, cara handling pesawatnya mungkin. Jadi kamu mengalahkan dalam tanda kutip cowok-cowok itu? Iya. Yeay, sih perempuan bisa. Bisa. Gak cuma laki itu. Kan gue emosi kalau udah ngomongin soal Sama gender deh. begini. Oke, terus kamu sekarang kerja di pesawat Citylink? Citylink, ya. Oke, itu udah berapa lama? 2 tahun aku kerja. Kenikmatan apa yang kamu dapat? Pernah nggak sih? Jalan-jalan. Oh iya, jalan-jalan Iya. udah pasti lah ya.
Tapi pernah nggak sih misalnya, aku tuh semenjak punya anak tuh suka parnoan ya naik pesawat. Amit-amit ya terjadi apa-apa misalnya gitu. Kamu mikirin kayak gitu nggak sih? Aku mikir lah, apalagi kan aku yang pilot, aku yang punya tanggung jawab Iya. atas nyawa-nyawa penumpang Iya, kan. betul. Heeh. Tapi apa yang kamu rasakan ketika bawa pesawat segala macam gitu? Yang aku takutin sih sebenarnya kalau cuaca buruk sih ya, siapa sih yang nggak takut kan. Tapi tiap cuaca buruk itu kan juga ada prosedur-prosedurnya, kita harus ngapain selama kita stick sama procedure dan kerja sama antar pilot sih insya Allah mana-mana aja gitu. Dan poin plusnya juga untuk pilot kalau misalkan dia takut, dia tuh jadi lebih aware gitu sama kondisi dia saat itu. Kalau pilot tuh kayak gitu, dia takut, dia lebih fokus jadinya kayak gitu. Tapi untuk jadi pilot itu memang ada jam terbangnya juga kan ya? Ada. Itu seperti apa? Minimum? Untuk maksudnya? Ya, maksudnya kalau untuk terbang menjalankan menaikkan sebuah pesawat itu harus ada jam terbang atau enggak? Untuk terbangin pesawat maksudnya gitu ya, itu harus lulus training sih. Jadi aku sebelum kerja jadi apa sih namanya first officer yang qualified itu, aku ada trainingnya, ada training terbangnya, training simulatornya. Jadi once aku udah lulus training, aku udah bisa terbangin pesawat dengan Sejauh ini udah berapa kali penerbangan yang kamu handle? total udah 1.100-an jam sih. 1.100-an jam. Kayak gimana sih itu kalau pembagian shift itu dari pagi sampai malam atau gimana? Tergantung schedule ya, tapi ada aturannya tuh maksimal sehari pilot cuma bisa 8 jam terbang maksimal kayak gitu. Oke. Nah kalau kan kamu berhijab, berhijab karena orang Aceh atau memang keinginan kamu aja? Kayak dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Aku orang Aceh belum berhijab. Nanti suatu saat nanti mungkin insya Allah. Nah itu ada kendala nggak ketika seorang pilot berhijab mau terbangin pesawat? Aku sih ngalaminnya enggak ya, soalnya juga di awal aku apply kerjaan itu, jadi gini, waktu aku lulus sekolah dulu, lulus sekolah pilot, waktu itu ada beberapa maskapai yang buka rekrutmen gitu. Nah pada saat itu aku cuma apply ke Citylink karena setahu aku cuma Citylink yang punya pilot perempuan berhijab. Jadi aku pesawat lain tidak ada? Maskapai setahu aku lain? sih belum ada waktu itu ya, mungkin sekarang udah ada, udah boleh mungkin. Yeah. Jadi aku meminimalisir kemungkinan diskriminasi tentang hijab itu sih dari awal kayak gitu. Jadi milihnya Citylink yang memang udah jelas-jelas. Iya benar. Kalau misalnya tiba-tiba nanti kamu diajakin ke luar negeri untuk pilotin pesawat maskapai luar negeri, mau nggak? Ya mau Tapi harus dibuka misalnya gitu. Enggak deh. Tetap dengan hijabnya gitu ya. Cakep. Harus banyak belajar dari Putro nih gue. Oke, terus kalau ketika kamu jadi pilot sempat ada perdebatan misalnya dengan diri kamu, harus nggak ya gue jadi pilot atau gue pilih yang lain aja? Mengingat kamu kan asalnya dari Aceh juga. Nah Aceh itu kan biasanya pasti ya you know profesi yang dijalanin kalau nggak disuruh PNS lah, guru yang begitu-begitu gitu yang aman. Kamu kan keluar dari jalur itu, gimana? Aku sih enggak ya, karena aku udah yakin aja aku bisa gitu. Jadi aku nggak pernah meragukan diri aku untuk jadi pilot gitu. Karena nggak susah sih sebenarnya, asal kita yakin ya, asal kita passionate dengan passion kita sih nggak ada masalah bagi aku. Dari di Aceh sempat ada perdebatan misalnya dari teman-teman atau komunitas di Aceh gitu? Mereka kayaknya lebih ke kagum sih. Kok ada gitu, bukan yang malah meremehkan, malah lebih ke kagum. Akhirnya ada mungkinnya gitu. Oh ternyata ada perempuan Aceh yang bisa dan mampu menjadi seorang pilot gitu ya. Gitu. Terus kalau apa namanya kayak teman-teman lain ngelihat kamu ada yang terinspirasi atau justru meremehkan kamu gitu misalnya? Kebanyakan sih terinspirasi ya. Ya aku ya kayak misalkan di Instagram kayak bilang, wih Kak semangat terbangnya gitu-gitu. Pengen deh anaknya ntar jadi pilot juga. Kebanyakan sih lebih ke memuji ya. Memuji. Aku nggak pernah baca DM yang merendahkan gitu atau nggak tahu deh gitu. karena nggak berani ataupun nggak tahu deh. Iya. Nah stigma perempuan di Aceh kamu tahu sendiri kan? Yang ya umumnya apa ya bisa dibilang ya ikut suami
aja gitu untuk beberapa komunitas. Nggak semua tapi ada gitu. Karena aku Aceh jadi aku tahu gitu. Menurut kamu sendiri gimana? Karena gini, pahlawan-pahlawan Aceh itu perempuan rata-rata. Iya benar. Sementara sekarang tahun 2021 justru menurut aku pribadi perempuan justru berada di dapur aja dibandingkan berkarya. Menurut kamu gimana? Aku gimana ya? Aku benar-benar nggak setuju sih kan, karena tujuan aku jadi pilot juga tuh sebenarnya untuk nunjukin kalau perempuan-perempuannya bisa gitu untuk milih karir hidupnya. Dia berhak buat memilih jalan hidupnya. Dia mau sekolah tinggi, mau berkarir di dunia pekerjaan yang mayoritas cowok, yang nggak harus di rumah doang gitu, yang kerjaan rumah tangga doang gitu kan. Dan alhamdulillah juga aku sih ada di lingkungan yang mensupport aku untuk itu, dan aku juga tahu kebanyakan perempuan di sana juga nggak seberuntung aku dapat support tentang keinginan dan akan pilihan dia gitu kan. Dan mudah-mudahan sih orang-orang yang punya pemikiran kalau perempuan di rumah aja tuh kayak, aduh udah nggak zaman nggak sih mikir kayak gitu kan. Dan mungkin gini, orang tua kamu dan keluarga kamu kan mensupport, tapi gimana caranya orang tua yang lain juga memberikan jalan atau pilihan kepada anak gitu misalnya, untuk mengambil pilihannya sendiri tanpa harus sesuai dengan pilihan orang tua, terutama di Aceh ya kalau kita ngobrolin ini. Gimana menurut kamu caranya? Caranya sebenarnya lebih ke anaknya sendiri sih. Dia tuh bisa nunjukin nggak kalau dia bisa gitu. Dia tuh bisa teguh sama pilihan dia nggak gitu kan. Karena kalau aku sih, aku pakai cara itu dan berhasil gitu. Orang tua aku mensupport jadinya dengan aku teguh dengan pilihan aku sendiri. Jadi gitu. mungkin juga termasuk harus ada pembuktian juga ya, dan konsisten gitu, benar nggak sih? Iya benar. Kamu termasuk perempuan Aceh yang udah berhasil? Belum, tapi ya udah sampai di titik ini sudah berhasil aja jadi pilot gitu. Ada nggak ajakan-ajakan kamu untuk perempuan Aceh di sana untuk keluar dari zona nyaman misalnya, atau untuk berani seperti pahlawan-pahlawan kita dulu untuk bersuara? Ada kok. Seperti apa? Kayak mereka nanya gimana sih caranya untuk bisa berani gitu kan. Terus ya aku sih lebih bilang kayak jangan takut, kamu tuh punya hak kok untuk milih. Itu jangan mau didikte aja gitu. Ayo coba berani dengan kuliah yang di mana yang kamu mau gitu kan, di bidang yang kamu mau. Gitu sih paling. Enggak, ketika kamu bilang kayak gitu ke perempuan-perempuan lain di Aceh itu nggak diomelin? Biasanya kan tahu sendiri, tahu. Kapan kebahagiaan ke anu long, kayu mantang nya masa iliko gitu. Yang artinya biasanya kan ya kalau orang-orang zaman dulu itu suka ngasih tahu, udahlah di dapur aja cuci piring, nggak usah yang ibaratnya nggak usah maju di depan gitu. Sementara kita malu sama Cut Nyadin, sama Kemala Hayati, Cut Mutia, itu kan semua front depan gitu. Masa kita sekarang justru di belakang gitu. Nah gimana kamu kalau misalnya menanggapi anak-anak muda di Aceh, khususnya perempuan yang akhirnya memilih untuk ya udah nggak berani maju gitu? Aku sih lebih ke support ya, kayak ayo dong harus berani, jangan mau didikte gitu loh. Maksudnya kodrat kita sebagai perempuan cuma melahirkan sama menstruasi gitu. Sisanya kan kita sama aja sama laki-laki lain kan. Gitu. Jadi setara. Iya, jangan mau ditindas. Aku tahu kok banyak kok di sana, masih banyak banget yang merendahkan perempuan, banyak banget. Gitu kan. Kamu pernah mengalami itu nggak sih di Aceh? Direndahkan? Gak ada yang berani. Gimana? Pernah nggak punya pengalaman itu? Ada sih, tahu kan kalau warkop di sana tuh bapaknya gimana kan? Ya kalau di Aceh itu kita tuh nggak punya tempat apa ya, hangout yang kayak mall besar kayak di Jakarta tuh nggak ada gitu. Jadi mostly apa ya, anak-anak muda-mudi di sana tuh pasti ngopi ya, di warkop gitu. Dan punya jam khusus nggak sih untuk perempuan supaya pulang misalnya gitu? Dulu ada ya? Dulu sempat ada peraturan kalau misalnya ngopi yang perempuan itu nggak boleh lama-lama, hanya boleh laki-laki yang lama di warung kopi. Tanggapan kamu? Aduh, aku udah capek sih buat ngekomen hal kayak gitu, karena kita mau ngomong pun kita cuma sendiri buat apa, kayak
menggerakkan hal itu gitu kan. Iya. Kayak udah budaya aja di sana yang Masih nggak sih sampai sekarang yang seperti itu? kayak sih aturannya udah enggak ya, tapi kalau ada perempuan yang di jam 11 malam di warkop diliatin gitu sih yang bawa-bapak di situ. Kayak dilihat kayak ngerasa kayak kok kita kayak perempuan gak benar gitu nongkrong sampai jam 11 padahal kan Padahal udah berhijab ya, tapi tetap aja dianggap negatif gitu iya. ya. Oke, semoga sih sampai sekarang udah nggak ada lagi stigma-stigma seperti itu ya. Kalau kita ke warung kopi, kalau kita mau berbuat nakal ya masa iya terbuka di tempat umum. Iya, Kan makanya. logikanya begitu aja gitu Iya. kan. Jadi pure memang untuk ngopi aja gitu. Oke, terus kamu pernah tandem nggak sama papa kamu Oh, terbang. terbang? Pernah. Pernah? Pernah. Itu gimana rasanya? For your information, papanya Putro juga seorang pilot gitu, jadi Iya, udah terbiasa menerbangkan pesawat dan punya pesawat sendiri, Bo. Gitu. Gimana ketika kamu tandem sama papa kamu? Excited sih karena waktu itu cuma 2 kali deh kalau nggak salah. Aku pernah. Excited lah, kayak bangga sih aku juga ngerasa papaku mungkin bangga ya akhirnya dia bisa bawa anaknya yang satu bidang sama dia buat menekuni bidang yang sama gitu kan. Kayak gitu Yang sih. waktu itu yang ininya siapa? Yang terbangin. Papa. Kamu nggak ikutan? Aku paling belok-belokin doang soalnya kan aku belum dapat rating pesawat itu kan. Jadi kalau pilot tuh tiap pesawat dia beda lagi sekolahnya kayak gitu. Dan aku belum pelajarin pesawat papa ke situ. Nah ini kalau soal teknis, kalau aku kan kayak yang tadi aku bilang tuh kalau naik pesawat tuh suka takutan sejak punya anak gitu ya, parnoan. Sebenarnya kalau misalnya untuk penumpang, kalau misalnya ada turbulence itu berbahaya apa enggak sih sebenarnya? Karena goyang dikit gue udah baca-baca, segala macam surat-surat udah baca gitu, takut. Nggak apa-apa sebenarnya. Itu sebenarnya aman nggak sih? Aman. Turbulence. Asal kita kalau misalkan seat belt sign-nya on, kita ya pakai seat beltnya. Itu kan pilotnya yang tahu ini ke depan akan lebih kenceng nggak turbulensnya kayak gitu. Selama kita pakai seat belt sih nggak apa-apa, aman-aman aja. Jadi aman-aman. Nah, apa yang harus kita lakukan, penumpang lakukan, kalau misalnya terjadi turbulence yang berat banget gitu? Kalau terbang ke luar negeri tuh parah loh ininya, cuacanya. Nggak tahu cuaca, nggak tahu apa itu, pokoknya pesawatnya goyang aja. Iya. Gitu, itu gimana ya nanggepin? Sebenarnya penumpang cuma bisa tenang sih. Nah itu dia. Susah ya. Gimana tuh caranya untuk tenang, berbagi ilmu? Pasti banyak juga nih penonton yang ngeliatin VDVC channel ini, seleb pasti juga pengen tahu gitu caranya. Beberapa temenku juga parnoan kalau naik pesawat. Itu gimana ya? Sebenarnya lebih ke percaya aja sama pilotnya gitu. Pilot tuh juga pasti memilih jalur-jalur yang lebih kecil kemungkinan untuk turbulence. Tapi kalau misalkan yang penumpang rasanya udah turbulence, seperti itu jalan terbaik yang udah dipilih. Misalnya kalau belok ke kanan dikit lebih parah lagi kayak gitu. Jadi ini lebih kepercaya aja sih sama pilotnya. Itu udah paling safe kok yang dilakuin sama pilotnya. Jadi nggak mungkin pilot mau ini ya? Iya. Apa ngejeblosin yang nggak benar gitu pilot ya? juga takut kan. Iya juga sih. Pilot juga takut Pilot juga kenapa-napa, manusia. iya. Oke, kamu udah menikah? Belum menikah. Nanti kalau let's say kamu suatu saat menikah, punya anak gitu, pengennya anak kamu ini juga nggak? Jadi pilot juga nggak? Tergantung dia maunya apa sih. Karena kan misalnya aku aktris, belum tentu aku pengen anakku jadi aktris juga misalnya gitu. Nah kalau kamu sendiri? Aku tergantung pilihan anak aku sih, tapi ya pasti aku ngenalin lah dunia aviasi gimana kan. Kalau dia tertarik juga ya nggak apa-apa. Nggak gitu, masalah, nggak takut gitu? Enggak. Karena kan biasanya udah tahu, udah pengalaman. Enggak. Nggak apa-apa ya, insya Allah aman. Ada cita-cita untuk selanjutnya apa? Cita-cita di karir. Di karir. Aku sih sejauh ini sih masih mikirin kerjaan aku di pilot ya. Mungkin aku nambah rating pesawat, mungkin aku nerbain pesawat yang lebih gede, atau aku jadi kapten gitu. Oke. Nah, apa namanya kan banyak pilot yang pengen buntut-buntutnya nerbangin jemaah haji gitu. Kalau kamu sendiri nggak kepengen? Itu pengen dong. Pengen juga? Iya, itu apalagi jemaah haji Aceh kan. Itu kayak kebanggaan sendirilah bawa rakyat Aceh terbang apalagi ke tanah suci kan. Selain juga pahalanya gede banget juga jadi kebanggaan sendiri. Bahkan kalau aku terbangin nih pesawat ke Aceh
ada tuh rutenya ke Aceh kan. Itu aja aku udah bangga banget. Aku ngerasa aku mengabdi ke Aceh gitu. Aku nganterin orang-orang Aceh sampai ke tujuannya dengan selamat gitu. Kamu aku seneng banget. nggak announce gitu ketika bawa ke Aceh, saya juga dari Aceh. Ini Kapten Putro misalnya gitu. Kamu nggak announce gitu? Aku sih mikirnya kayaknya kalau aku ngomong nama aku juga orang kayak tahu deh ini orang Aceh gitu. Oh iya. Oh gitu. Iya. Jadi udah pasti inilah ya tahu gitu. Juga ada kok penumpang yang tahu itu aku terus minta foto ke depan. Juga banyak banget bahkan waktu itu sampai pramugari ngomong maaf ya lagi ribet di depan gitu. Sampai pada nolak-nolakin untuk foto di depan. Orang karena kamu orang Aceh atau karena kamu pilot perempuan? Karena aku pilot perempuan Aceh. Oke. Dan itu ketika penerbangan ke Aceh. Iya. Oke. Jadi kamu pengen nanti suatu saat terbangin jemaah ke haji gitu ya, dari Aceh haji, khususnya. Ngomong-ngomong emang Citylink terbang ke Aceh? Ada. Oh, tapi ada. sekarang lagi nggak operate sih. Nah itu dia. Ada. Titip tiketnya jangan mahal-mahal. Tetap titipan. Oke. Nah sekarang terakhir, pesan apa untuk dari seorang Putro yang menganggap perempuan itu tidak bisa melakukan hal yang dilakukan oleh laki-laki? Ya aku tangkap dari statement perempuan nggak bisa lakuin hal kayak laki-laki bisa tuh kayaknya laki-lakinya yang takut tersaingi deh. Ya kan? Tuh denger nggak? Ini mayoritas laki-laki nih di sini ya. Terus? Aku bisa buktiin kok kalau aku bisa, aku mampu kok untuk kerja di bidang yang mayoritasnya laki-laki dan itu pekerjaan yang berat ya, bukan pekerjaan gampang. Dan juga sekarang udah banyak kan engineer cewek kan. Iya benar. Kayak perempuan juga mampu gitu loh. Dan juga bahkan aku aja bisa contohin bahwa aku bisa ngunggulin laki-laki. Aku dapat lulusan terbaik, nilaiku ini bagus terus gitu kan. Jadi sebenarnya jangan takut dan juga untuk orang-orang yang masih berpikiran seperti itu kayaknya aduh tolong jalan-jalan dong, yang jauh gitu ya. Iya. Oke. Jadi pesannya dari Putro untuk perempuan dan laki-laki di luar sana sebenarnya tidak ada hambatan atau halangan antara perempuan bisa kok melakukan pekerjaan laki-laki. Kayak ada juga dari Aceh yang angkat besi itu yang kan menang di mana tuh kemarin itu juga kan Aceh juga. Olimpiade kan. Iya Olimpiade itu juga putri Aceh. So udah buang jauh-jauh stigma kalau perempuan tidak mampu melakukan pekerjaan laki-laki. Iya benar. Oke, sekarang waktunya aku memfoto Putro. Seperti yang di belakang itu contohnya. Nanti Putro bisa tulis apapun suara hati Putro. Oke? Siap? 1, 2. Alright. Sambil dicetak, sambil aku lihat. Pernah gak sih diisengin kamu? Isengin gimana? Isengin dari cowok-cowok jahil misalnya gitu selama kamu menjadi pilot. Misalnya disamperin ke ruangan kokpitnya itu terus udah gitu minta tanda tangan atau apa gitu. Cowok yang jahil gitu ya. Enggak sih, karena kan kokpit itu kan steril kan, terus safety banget kan. Nggak boleh sembarangan orang masuk. Tapi di luar kokpit sih ada aja kayak aku pernah landing di mana gitu. Terus ada yang videoin gitu. Penumpang kayak karena keluar bandara nih kalau nggak salah di mana ya aku lupa. Ada penumpang yang videoin. Aku videoin pakai HP dia diem-diem gitu loh. Kayak videoin aku, pramugari aku kayak gitu. Kenapa di videoinnya ketika kamu sedang melakukan lagi jalan biasa gitu di videoin kan risih ya. Aku liatin aja aku liatinnya kameranya. Aku pelototin gitu. Kayak berani loh videoin gitu. Iya. Jadi waktu itu kamu lagi jalan sama teman-teman gitu. Sama cabin aku kan pramugari aku. Oh yang lagi cek jalan gitu. Terus di videonya tuh kayak agak mencurigakan karena kayak ngumpet-ngumpet gitu kelihatan loh. gitu kayak gitu. Terus kamu nggak samperin orangnya? Enggak, aku pelototin aja kameranya. Tapi abis itu kamu tahu kalau itu disebar atau gimana? Aku nggak tahu kalau itu. Oke. Mungkin lain kali bisa didatengin kalau kayak gitu. Iya sih. Iya kan, dikasih dikasih tahu. Kan, apa sih kayak gitu. Iya maksudnya bilang aja kalau mau videoin kan nggak foto apa-apa. minta aja nih kok video diem-diem. Iya, izin dulu gitu. Oke, boleh 3 kata secukupnya foto itu ya. Apa kira-kira? Bisa yang berhubungan dengan profesi pilot misalnya. Ya. Atau suara hati kamu untuk perempuan di luar sana. Mama lagi di mana sekarang? Di Aceh. Oh, di Aceh. Nih, udah? Coba aku lihat.
perempuan bisa kok. Oh, ini dia. Petuah dari Putro. Perempuan bisa kok. Artinya sedikit ayo penjelasan. Jangan takut karena kita perempuan kita dianggap lemah, kita bisa kok kuat gitu. Kita bisa kok sama kayak laki-laki. Setara. Laki-laki dan perempuan. Terima kasih Putro Terima kasih, Kak. sudah datang ke sini. Terus menginspirasi masyarakat ya. Insya Allah. Thank you. Terima kasih. Hai, jangan lupa subscribe, like, and comment Vidi Visi Seleb channelnya di YouTube. Kemudian follow juga Instagram @vidivisi_seleb hanya di Instagram.